Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ini berkaitan dengan dalam buku ini memang ini penuh dengan zikir dan akhlak atau al-kalam al-muhtar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan yang terpilih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan sebelumnya ini berkaitan dengan zikir bahwa perumpamaan orang yang zikir atau yang menyebut Allah Subhanahu wa taala dan tidak berzikir itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Matsalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu matsalul hayy wal mayyit. Ya, perumpamaan orang-orang yang menyebut Rabb-nya, yang menyebut Tuhannya, yang selalu zikrullah, dan yang tidak menyebut Rabb-nya atau yang tidak selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti perumpamaan atau seperti orang yang hidup dan mati. Mislul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Itu perumpamaan orang-orang yang selalu berzikir dan tidak berzikir. Ya. Karena zikrullah itu adalah membangkitkan kesadaran kita, membangkitkan hati kita untuk selalu terkoneksi kepada Rabb, kepada Sang Khalik. Minimal kesadaran kita punya kesadaran bahwa kita itu adalah punya Tuhan. Dan setiap saat dan setiap hari tubuh kita ini kita isi dengan makanan-makanan secara zahiriyah atau secara fisik. Nasi, ada ikan, ada daging, ada sayuran dan lain-lain semuanya. Itu adalah makanan secara fisik, secara zahiriyah. Tapi kalau makanan hati, makanan qalbu, makanan ruh, makanan jiwa itu adalah bukan itu, adalah zikrullah. Zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita isi setiap hari, setiap saat, ya, untuk diri kita, untuk kalbu kita. Mungkin hati kita tadinya masih kotor, hati kita tadinya masih kasar, hati kita tadinya masih kaku, hati kita tadinya belum lembut. Tapi dengan zikrullah, hati yang kasar menjadi lembut, hati yang kaku menjadi menjadi support dan lain-lain semuanya. Itu kita kita upayakan, itu adalah melalui jembatan yang namanya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Warwaina fi sahih Muslim an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala allimni kalaman aquluhu qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala fahaulai li rabbi famali qala qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Nah, dari Abi Waqqas Rasulullah SAW bersabda, Ja'a Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Arabi atau seorang yang datang kepada Rasulullah. Waqal, dan dia berkata kepada Rasulullah, Alimni kalaman aqulu. Ya. Ajarkanlah kepada saya dan saya akan mengingat-ingatnya dan saya akan menyebutnya, ya, kalimat tersebut. Qala Rasulullah, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Katakanlah, ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala syarikalah, dan tiada sekutu baginya.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Qala fa haula'i rabbi. Orang tersebut berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itulah untuk Rabb saya, untuk Tuhan saya?" "Iya," kata Rasulullah, "itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan." "Mana?" katanya, "Untuk saya." Kata Rasulullah, "Katakanlah, kul Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni." Ya. Di dalam itu Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu untuk saya, untuk kamu, kata Rasulullah. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku hidayah, berilah aku rizki yang halalan thayyiban. Itu yang kita lakukan. Nah, zikir-zikir yang kita lakukan itu adalah bukan untuk orang lain, tapi sebagai tameng kita, ya, sebagai benteng kita, ya, biar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lanjutkan. Uraina fi sahih Muslim an Sa'id bin Abi Waqqas qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayajizu ahadukum ayaksiba fi kulli yawmin alfa hasanatin fasalahu sa'ilu min julasaihi kaifa yaksibu alfu hasanatin qala usabbihu mi'ata tasbihatin fatuktabu lahu alfu hasanatin aw tuhattu anhu alfu khati'atin. Wa qala Imamul Hafiz Abu Abdillah Al-Hamidi kazawa fi kitab Muslim fi Jami' al-Riwayat aw tuhattu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Mampukah engkau, sanggupkah engkau, ya kalian, untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam setiap hari? Ya. Nah, orang-orang yang masuk dalam majelis tersebut atau orang-orang yang berada dalam majelis tersebut yang bersama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami mendapatkan 1000 kebaikan dalam setiap hari?" Apa kata Rasulullah? Ya, yusabbihu bi'ati tasbihatin fatuktabu lahu alfu hasanatin. Katakanlah dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, niscaya itu nilainya adalah 1000 kebaikan dalam setiap hari. Bertasbihlah 100 kali, ya. Wa tusabbihu mi'ata, ya. Wa tusabbihu mi'ata tasbihatin. Bertasbihlah 100 kali dan itu nilainya adalah 1000 kebaikan dalam setiap hari. Au tuhattu anhu alfu khati'atin, dan itu akan menghapus atau menghilangkan kesalahan atau dosa-dosa kita 1000 kali kesalahan atau 1000 dosa dalam setiap hari. Jadi dengan kalimat subhanallah itu 100 kali itu bisa tercatat, ya, 1000 kebaikan untuk kita dan juga menghilangkan dosa-dosa kita, ya, kesalahan-kesalahan kita sebanyak 1000 dosa atau 1000 kali, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kita bagaimana kita untuk mendapatkan kebaikan, bagaimana untuk kita menghilangkan dosa-dosa kita atau menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu dengan jalan zikir, ya. Kita lanjutkan. Wa rawaina fi sahih Muslim Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yajzi'u min dzalika rak'atani tarkauhuma minad duha. Nah, yusbihu, ya, ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun,
dalam setiap pagi, setiap hari itu jari kita, ruas-ruas jari kita, anggota tubuh kita ini meminta bagian atau harus bersedekah. Dengan apa bersedekah dari bagian-bagian anggota tubuh kita ini? Ini diajarkan, ya. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap perkataan atau kalimat tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap perkataan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah atau sadaqatun. Setiap perkataan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Dan setiap kalimat atau takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun. Dan setiap pekerjaan atau amal kebaikan yang kita lakukan itulah sedekah. Kita menolong orang lain itulah sedekah. Kita mengajarkan anak-anak adalah sedekah. Kita senyum kepada orang lain itulah sedekah. Menyingkirkan duri di pinggir jalan atau di jalan itulah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Dan juga kita nahyu 'anil munkar, ya, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar itu adalah sedekah. Semuanya itu terangkum kalau kita sholat 2 rakaat, ya, di waktu duha, ya. Wa yajzi'u min dzalika rak'atani tarkauhuma minad duha. Nah, kalau kan sholat duha itu kan panjang dari terbitnya matahari itu sampai sebelum zuhur. Itu tidak banyak-banyak, itu minimal 2 rakaat saja itu sudah menyangkutkan dan kita sudah bersedekah, iya. Dan anggota tubuh kita ini sudah bersedekah, ya. Itu minimal 2 rakaat. Ini tarakuhuma minad duha, rakaatani, ya. 2 rakaat, ya. Minimal, ya. Kalau lebih dari itu masa lebih baik, ya. Apalagi itu didawamkan, diistiqomahkan, ya. Itu cukup panjang. Itu di mana saja, di kantor kita, di tempat pekerjaan kita, itu bisa kita lakukan. Apalagi kita sebagai misalkan pengajar, ya kan, bisa itu kan setiap sekolah itu ada musholanya, ada masjidnya. Bisa kita lakukan. Waktunya dari jam 7 atau dari terbitnya matahari sampai sebelum zuhur. Kita lanjutkan. Warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka an kanzi min kunuzil jannah faqultu bala ya Rasulullah qul la haula wala quwata illa billah. Apa kata Rasulullah? Maukah saya akan tunjukkan al-kanz, ya, ala kanzi min kunuzil jannah. Kanzu itu artinya di sini adalah perbendaharaan atau harta karun lah, ya. Ya, perbendaharaan atau simpanan, ya. Ya. Dari kanzul jannah, min kunuzil jannah, perbendaharaan surga. Ya. Kanzul pakai za. Jadi kalau kata kanzah wati itu adalah artinya perbendaharaan, ya. Ya, di sini dikatakan, ya, maukah saya akan memberitahukan atau menunjukkan perbendaharaan dari perbendaharaan surga atau harta karun dari harta karun surga? Ya Rasulullah, iya, mau saya ya Rasulullah. Kul, katakanlah, la haula wala quwata illa billah. Katakanlah, ya. Ini sangat ringan, ya. La haula wala quwata illa billah. Misalkan Pak Haji naik motor dari sini sampai ke Ciputat atau ke
Pamulang ya la haula wala quwata illa billah di atas motor. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Daripada kita omongin orang kan, ngomongin orang kita dapat dosa. Nah, ya, mendingan kita isi hati ini adalah dengan tasbih, dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmid, ya, dengan la ilaha illallah, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kata-kata itu adalah bisa yang menerapkan hati kita. Yang tadinya misalnya tidak banyak masalah, tiada jalan, tapi karena kita selalu zikir, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, terbuka jalan itu, ya. Kita lanjutkan, waraina fi sunan Abi Daud At-Tirmizi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi faqala ala ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min haza aw afdalu faqala subhanallah adama khalaqa fis sama subhanallah adama khalaqa fil ard wa subhanallah adama baina dhalik wa subhanallah adama huwa khaliq wallahu akbar mithla dhalik walhamdulillah mithla dhalik wala ilaha illallah mithla dhalik wala haula wala quwwata illa billah mithla dzalik. Qala At-Tirmizi hadis hasan, ya. Nah, Rasulullah SAW pernah dia berkunjung pada suatu rumah, ya, dan di dalamnya itu bersama pergi berkunjung atau silaturahmi, dan dia melihat perempuan dalam rumah itu, ya, wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu. Dan di sampingnya itu dan di depannya itu ada nawan. Ada di sini adalah batu, butiran-butiran batu untuk menghitung zikirnya, atau yang bahasa kita adalah tasbih, ya, tasbih. Nah, jadi di sini juga ini sebagai dalil bahwa kalau ada sebagian orang dari kita yang mengatakan nggak boleh kita pakai tasbih. Ini jelas, ini At-Tirmizi hadis hasan, bisa kita jadikan sebagai dalil. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak boleh kita pakai tasbih, ya. Mungkin memang kalau 33 kali atau 15 kali masih bisa kita pakai jari kita. Tapi kalau misalkan sudah sampai 1000 kali, 2000 kali, 7000 kali, Imam Ghazali itu tidak lebih dari 7000 kali dia bertasbih dalam setiap malam, ya. Itu sulit kita ini di ruas jari kita bikin tasbih. Ada teman saya dia bikin tasbih sampai dia 1000 biji, ya, ininya. Jadi setiap malam itu dia putarin ininya, itu dia tasbihnya itu panjang, ya. Nah, panjang tasbihnya, dia putarin tasbih itu, ya. Nah, bisa, ya, artinya alat penghitung biar tidak ini. Tapi tasbihnya itu jangan, kalau panjang kayak itu jangan dibawa-bawa ke pasar, jangan dikalungkan di sini, ya. Jangan, ya, itunya. Cukup di ruangan khususnya di rumahnya saja, ya. Itunya. Nah, ini apa dalilnya? Wa baina yadayha nawan aw khasan tusabbihu bihi. Ya, alat untuk dia bertasbih. Faqala ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min haza aw afdal. Ya, karena dia banyak, dia bertasbih, dia hitung. Kata Rasulullah, maka saya akan memberitahukan kepada Anda lebih mudah dari ini, ya, daripada zikir yang dihitung dengan tasbih tadi itu. Faqala, ya. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Maha suci Allah sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Wa subhanallah adama baina dzalik. Dan subhanallah, maha suci Allah antara langit dan bumi. Isi antara langit dan bumi.
wa subhanallah adada ma huwa khali. Ya. Kemudian dilanjutkan di sini Allahu akbar mithla dzalik. Dan juga takbir Allahu akbar mithla dzalik. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar adada ma baina dzalik. Khalaqa ma baina dzalik. Ya. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. Kemudian dilanjutkan di sini alhamdulillah mithla dzalik. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada khalaqa ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Kemudian lanjutkan wala ilaha illallah mithla dzalik. La ilaha illallah ada khalaqa ma fis sama, ada la ilaha illallah ada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah ada ma khalaqa ma baina dzalik. La ilaha illallah ada ma huwa khaliq. Dan terakhir wala haula wala quwwata illa billah mithla dzalik. Adada ma khalaqa ma fis sama. Adada ma khalaqa ma fil ard. Adada ma khalaqa ma baina dzalik. Ada ma khalaqa man huwa khaliq. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita bilang subhanallah adada ma khalaqa fis sama, itu sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Subhanallah sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Nah, bisa enggak kita hitung apa yang diciptakan oleh Allah di langit atau di bumi? Nah, dengan kita mengatakan seperti itu, maka kalimat tasbih tadi itu adalah sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan di langit. Masya Allah. Ya. Begitu juga la ilaha illallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini ada juga dalam Al-Ma'surat, ada Ratibul Hadat, ada Hizbul Bahar, ada Hizbul Wirid, ada. Nah, ini ada di apa namanya disebutkan ya, zikir-zikir yang seperti ini. Kita lanjutkan. Wa inna fiha bi isnadi hasan ayyusayrati bidomil ya bisnatahatul fatwa sinul amati Bukhari an Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayyura'ina bit takbir wa taqdis wa tahlil ayyakidna bil anamil fa innahunna mas'ulati mustantaqati. Nah, Rasulullah SAW ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di situ banyak perempuan, ya kan, itu yang hijrah itu kan duluan masyarakatnya dulu, artinya duluan umatnya dulu dan belakangan Rasulullah, ya, bersama Abu Bakar, dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib di tempat tidurnya. Dan semua kafir Quraisy itu menyangka bahwa Rasulullah SAW itu masih terjaga, masih di tempat tidurnya, karena lihat masih ada yang tidur. Sudah pagi, bangunlah itu Ali bin Abi Thalib, ya. Kaget mereka, ternyata itulah bukan Rasulullah. Dan Rasulullah kapan dia keluar? Padahal Rasulullah SAW dia keluar malam itu, dan mereka yang jaga itu, ya, yang ingin membunuh Rasulullah pada malam itulah mereka tidur. Sampai Rasulullah itu dia gini-ginikan itu apa namanya itu, mereka tidak sadar. Sampai dia pergi ke gua Sur, ya. Nah, itu strategi Rasulullah atau itu petunjuk, dia pergi ke gua Sur itu kan antara Madinah dan Mekah, dari Mekah ke Madinah itu kan mereka katanya pasti lewat di sini Rasulullah. Padahal Rasulullah dia berlawanan arah, dan mereka tidak mungkin dia pergi ke situ, ya. Misalkan itu Madinahnya itu ke sana, Gua Surnya di sana, ya. Harusnya Rasulullah, kata orang kafir Quraisy, dia lewat sini, pasti lewat sini. Tapi Rasulullah malah dia melawan arah, putar seperti itu. Ya, itu apa namanya sudah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah untuk dia pada
kaum perempuan yang ingin hijrah ke Madinah. Selama perjalanan kata Rasulullah dia memerintahkan atau menganjurkan kepada para perempuan pada waktu itu ayura'ina bit takbir, untuk menjaga diri mereka itu selama perjalanan sampai ke Madinah itu adalah bit takbir, dengan Allahu akbar, wa taqdis, mensucikan nama Allah subhanallah, wa tahlil, la ilaha illallah, wa ya'kidna bil anamil. Artinya apa? Kata-kata tersebut itu adalah sebagai makanan daripada ruas-ruas jari ini, atau sebagai saksi. Karena apa? Seluruh anggota tubuh kita semua di sini, ruas-ruas jari kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan bersaksi apa yang kita lakukan. Tangan kita, misalkan Pak Haji pernah memberi rambutan kepada seseorang, itu akan menjadi saksi. Pak Haji pernah bersedekah emas di masjid, ikutnya jadi saksi. Pak Haji pernah cubit anaknya, saksi juga. Sebaliknya, makanya semua tempat, semua apa yang kita lakukan, tangan kita, mulut kita, kaki kita, itu akan menjadi saksi apa yang telah kita lakukan. Dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ini terkunci, tangan ini yang akan berbicara, yang bersaksi, kemudian kaki juga akan bersaksi. Makanya setiap kita sholat sunnah itu dianjurkan atau disunahkan dari sholat wajib kita berpindah ke ke tempat yang lain gitu. Itu berharap tempat itu akan menjadi saksi untuk kebaikan. Begitu juga kita melakukan kejahatan. Kalau misalkan selama di dunia ada pernah menzalimi kita, ada yang pernah menipu kita, ada yang pernah berbuat jahat pada kita, kalau misalkan tidak bisa selesaikan dunia, itu di akhirat akan bersaksi. Karena apa tadi itu? Mulut kita akan terkunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di sini kita lanjutkan. Waraina fihi ma fi sunani an-Nasa'i bi isnad hasan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqida at-tasbih wa fi rawatin bi yaminihi. Ini katanya saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya wa fi rawatin bi yaminihi, dengan tangan kanannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengan tangan kanannya. Jangan ini di kiri itu enggak etis, di kanan aja. Ini ada ini. Wa fi rawatin bi yaminihi, dengan tangan kanan. Jadi tadi itu sudah ada, kita ketemu dalilnya tadi itu. Kita berzikir melalui alat, entah itu tasbih atau apa itu yang alat alat penghitung itu, yang mesin itu, itu sudah ada sudah kita tahu, sudah kita dengar dalilnya. Kemudian kita lanjutkan. Rawaina fi sunani Abi Daud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wajabat lahul jannatu. Barang siapa berkata raditu billahi rabba, saya ikhlas dan saya ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya, wa bil islami dina, dan Islam itu adalah agama saya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah, wajabat lahul jannah, maka
pantas baginya untuk mendapatkan surga. Nah, di hadis yang lain, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Di hadis ini wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Makanya kalau disebutkan itu langsung digabungkan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, wajabat lahul jannah. Ya, dia pantas baginya itu untuk mendapatkan surga. Ya. Berapa menit lagi Pak? 13 menit ya. Ya 3 ya. Ya, apa namanya? Dari pengajian-pengajian kita, ada guru kita Ustaz Sofwan yang berkaitan dengan hadis, ada Ustaz Rabi yang berkaitan dengan fikih, kemudian ada buku ini juga berkaitan dengan akhlak dan zikir. Ini lengkap kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dengan zikir-zikir tadi itu ya harus kita lakukan SOP-nya, standar operasionalnya. Artinya yang lebih afdolnya pakaian kita memang harus bersih. Kemudian kalau kita melakukan adab-adab berzikirnya, kedua kita menghadap kiblat. Kemudian cahayanya jangan terlalu terang, ya. Ya jangan juga zikirnya di kebun, di tengah-tengah kebun Pak Haji. Nah, orang takut lihatnya, ya. Kalau misalkan banyak nyamuk pakai kulambu, ya, itunya, ya, ininya. Nah, tentu ya harus bersih, ya, hati kita, ya, untuk membersihkan hati kita. Kalau fikihnya secara zahiriyat, apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Rafiq tadi itu adalah dari airnya bersih, ini harus bersih, ya, semuanya suci dan menyucikan. Begitu juga hati harus ada fikihnya, ya, harus bersih, bersihkan isi dari kedengkian, dari kesombongan, ya, dari rasa ujub, ya, dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya hati kita itu menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati ini akan menjadi tenang. Itu juga dikatakan zikirnya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan Subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Diulang-ulang ininya, ya. Nah, dikatakan dalam Al-Quran itu kalau misalkan dia tidak berkata seperti itu, mungkin katanya Nabi Yunus itu tidak akan keluar dari perutnya ikan, ya. Dan kami ajarkan untuk seperti itu, ya, sehingga dia bisa keluar dari perutnya ikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada ikan itu untuk dia tidak mengunyah Nabi Yunus, ya. Kalau dia ngunyah itu kan remuk remuk badannya, ya. Nah, memang ini semuanya pernah itu Nabi Sulaiman saking kayanya dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tidak usah beri makan," katanya, salah satu binatang hewan ini katanya. Nah, saya aja yang kasih makan, ya, kata Nabi Sulaiman. Saya aja yang kasih makan. Saking kayanya itunya, saking melimpahnya harta. Apa kata Allah? Ya silakan, kata. Dia sudah mau habis ininya makanannya, hartanya untuk kasih makan kepada satu binatang, tapi dia belum kenyang-kenyang. Binatang itu belum kenyang, Mas. Ini baru satu binatang. Sudah mau, artinya Pak Haji sudah Pak Haji sudah masak, ya, 1 ton beras, ya.
Ya, sudah mau habis persediaan 1 ton itu, tapi bebek yang satunya itu Pak Haji masih minta makan, tidak kenyang-kenyang. Ya, apa kata Allah? Maha itu, kamu yang kasih makan, apa saya yang kasih makan binatang itu? Ya, ya. Yang mengenyangkan itu, yang berikan kenyang itu, apakah kamu apa saya? Ya, makanya kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya minimal kita baca bismillah dalam kita makan. Ya, sampai tadinya porsi makan itu memang untuk kita 1 orang, tapi karena kita tidak baca bismillah, datang 5 orang datang untuk ini. Hanya kita tidak kenyang-kenyang, minimal barokahnya. Semuanya berdoa, ya, sampai semut, kemudian daun yang jatuh itu juga berdoa. Ada setiap makhluk Allah itu ada cara-cara tersendiri untuk dia berdoa. Rasulullah SAW pernah dites sama orang Badui. Ya, ya Rasulullah, kalau memang Anda itu betul-betul Rasulullah, utusan Allah, punya mujizat, punya kebesaran, coba panggil pohon itu, katanya ke sini. Dipanggil oleh Rasulullah dengan nama, dia bisa berbicara dengan nama pohon itu, dengan bahasa pohon. Ya, jalan pohon itu 2 datang ke depannya Rasulullah SAW. Ya, dengan bahasa pohon, dengan bahasa binatang, dengan bahasa yang lain-lain. Semuanya, setiap ciptaan Allah semuanya tunduk kepada Allah dan bertasbih. Dan kita makhluk yang paling berakal, yang dilengkapi dengan akal, ya semuanya kita harus tahu seperti itu. Kita bertasbih, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Haji. Ya, kita lanjutkan satu hadis lagi. Ya. Warawina fi kitab Tirmizi an Abdullah bin Busrin bidammil ba'i al-muhad wa iskanis sini al-muhammalati as-sahabi radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah inna sarai al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in ya atashabbat bihi faqala la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi ta'ala. Qala Tirmidzi haditsul had kullu atasbatu binta'i masna fawqa samsai mu'jamatun summa ba muhadafatu hatta summa ta'allatu wa manahu ata'allaqu bihi wa astamsiku. Ya. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang, qala ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak saya pelajari atau sudah banyak saya jalankan, ya. Katakanlah kepada saya atau kepada sesuatu biar saya bergantung terhadap sesuatu itu. Artinya saya akan ingat-ingat, ya. Faqala la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi ta'ala. Ya, artinya jangan sampai basahilah bibirmu itu atau lisanmu itu adalah dengan zikir tadi itu. Ya. Artinya jangan sampai kering, ya, dengan kalimat-kalimat tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Artinya lidahmu itu selalu basah min zikrillah, ya. Jangan kering dari zikrillah, tapi buatlah dia basah, ya, dari zikrillah. Ya, di mana kalau kita ya masih kita hitung sudah berapa kali tadi ya, subhanallah, takbirnya sudah berapa kali,
Tapi ulama-ulama kita dulu itu, para sufi, para wali, setiap saatnya nafasnya mereka itu adalah tasbih, nafasnya mereka itu adalah zikir. Nah, banyak yang kita sudah ajarkan, entah itu mau sholawat, ya sudah kita lakukan sebelumnya, sudah kita pelajari sebelumnya, dan itu adalah sebagai benteng kita, tameng kita, ya, untuk kita membersihkan hati kita, atau sebagai benteng kita untuk menolak bala, untuk menghindar kejahatan, ya, dari kita semuanya. Saya kira pada malam hari ini ya cukup sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Mana konsumsinya Pak Haji? Iya. Ya, kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin subhanallahil la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.